Di 12 tahun saya berada di Islam dan saya udah 3 kali umroh dari tahun 95, 96, terakhir kali itu 2004. Dan saya sempat pakai hijab selama 5 tahun dari 2001 sampai 2005. Tapi di situ saya tidak mendapatkan apa yang saya cari. Usia saya 14 tahun, saya tuh gemar untuk bercolek. Saya lebih cenderung memakai pakaian perempuan untuk bisa menjadi perempuan seutuhnya. Saya operasi menjadi perempuan itu usia 21 tahun dan saya udah disahkan menjadi perempuan. Status saya semuanya udah berubah. Dari segi hukum semuanya. Dari segi hukum, iya. Usia 24 tahun saya nikah. Kisah ini merupakan bukti nyata kuasa Tuhan kepada seorang laki-laki yang berubah menjadi muslimah transgender, namun akhirnya menemukan kebenaran Tuhan, dan bertobat menjadi seorang Kristen. Namanya adalah Tania. Dia terlahir sebagai seorang anak laki-laki, namun setelah dia dewasa dia merubah penampilannya menjadi seorang perempuan. Dia mempunyai tubuh yang cantik dan molek, dia bisa membuat setiap pria terpesona. Tidak ada satu pria pun yang menolak ketika memandang dirinya, sebab kehadirannya selalu memberi gairah kepada setiap pria. Dia menjalani profesi seperti prostitusi, dia senang dengan pekerjaan ini, karena dia bertemu dengan banyak teman, dan dia memiliki banyak uang, apapun yang dia inginkan, dia dapat membelinya. Namun di satu sisi, dia juga jenuh, mau sampai kapan dia menjalani profesi ini. Apa sebenarnya dalam kehidupan ini yang dia cari, dia tidak tahu, dia harus mulai dari mana untuk keluar dari area ini, juga tidak tahu. Dalam kejenuhan diri, dia bertemu dengan seorang temannya, teman baik, seorang laki-laki. Teman itu mengajaknya ke suatu ibadah. Waktu itu dia tidak tahu itu ibadah apa, dia hanya ikut saja. Dalam ibadah tersebut disampaikan firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16a yang berbunyi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Firman itu membuat hatinya berpikir, apakah hidupnya sudah benar, dan dia merasa masih ada sesuatu hal yang masih dia tutupi dalam dirinya. Menurut pengakuan Timothy Parengkuan sebagai pembimbing rohaninya, mengatakan dari kecil Tania seringkali merasa kenapa Tuhan menciptakan dia dalam tubuh laki-laki, sementara dia merasa dalam dirinya adalah wanita. Timmy, begitu sapaan akrabnya, mengatakan, Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan dalam menciptakan. Tuhan menciptakan semua itu sempurna. Dosa itulah yang membuat identitas manusia menjadi kacau. Tetapi Tuhan mau memulihkan semuanya kembali seperti pada waktu Tuhan menciptakan secara sempurna. Ketika Tania mendapatkan firman tentang identitas diri, di situ dia sadar, dan saat itu dia mau bertobat melepaskan kesombongan dirinya, keangkuhan dirinya, keegoisan dirinya, dia harus melepaskan semuanya. Nama kecil Tania dulu adalah Tanwinden, setelah dia disahkan menjadi perempuan, namanya adalah Tania. Dan setelah dia mengaku dosa dan bertobat, dia diberi satu nama oleh Timothy Parengkuan, yaitu Jonathan. Hai. Salam sehat, salam akal sehat. Berikut adalah kesaksian dari muslimah transgender yang bertobat menjadi pengikut Kristus. Saya operasi menjadi perempuan itu usia 21 tahun dan saya udah disahkan menjadi perempuan. Status saya semuanya udah berubah. Dari segi hukum semuanya. Dari segi hukum, iya. Usia 24 tahun saya nikah, tapi pernikahan saya nggak lama, cuma 2 tahun aja. Gitu. Akhirnya berpisah. Hanya berpisah, saya juga yang meninggalkan dia, bukan dia yang meninggalkan saya. Iya, dan itu pasti ini ya, pergaulannya dulu juga ya, pasti di dalam dunia kelam. Iya. Karena apa ya, dulu tuh saya nggak tahu kebenarannya. Iya. Jadi taunya pembenaran. Pembenaran. Beda. Iya. Kalau kebenaran tuh beda ya. hanya ada di firman Tuhan. Amin.
transgender aja Tuhan bisa pulihkan, Amin, Tuhan amin. bisa selamatkan. Iya, amin. Apalagi yang cuma lesbian, Homo. yang gay itu, Iya. bagi saya itu mudah sekali. Asal mau ya. Asal dia punya keinginan, dia mau bertobat, datang pada Tuhan, ya kan? Dia mau diproses hidupnya dia, ya kan? Itu tadi Dan ya. dia harus keluar dari komunitasnya, itu aja. Itu aja. Dan namanya proses kita nggak pernah tahu Iya. kapan waktunya, Kapan selesainya? kapan selesainya. Panjang dan tidaknya tergantung Iya, dari hati kita iya, terbuka apa enggak ya. benar. Dan ini saya bukan menjelekan agama Islam, tapi saya pernah berada di tempat itu. Iya. Jadi 12 tahun saya berada di Islam dan saya udah 3 kali umroh dari tahun 95, 96, terakhir kali itu 2004. Dan saya sempat pakai hijab selama 5 tahun dari 2001 sampai 2005. Tapi berhijab di ya. situ saya tidak mendapatkan apa yang saya cari ya. Iya. Namanya sukacita, kedamaian Iya. itu tidak saya dapatkan Iya. di situ. Sampai akhirnya Sampai akhirnya saya masuk dalam dunia yang lebih dalam Iya. lagi, lebih kelam lagi. lebih kelam lagi. Kalau sekarang ini kan udah banyak ya, kayak makanan tuh paket, Iya. nasi pakai telur, pakai ayam segala Komplit. macam. Dosa saya pun juga begitu, udah paket. Iya. Segalanya udah saya ambil. Dari laki-laki jadi perempuan. Saya bunuh diri 2 kali. Udah itu saya nikah, sempat nikah siri 2 kali. Saya nikah secara Kristen sekali. Masuk dalam dunia prostitusi, narkoba, dan juga masuk dalam yang percaya yang namanya ramalan, dukun lah segala. Iya. Ya itulah. Gitu. Bener-bener ya, tapi Iya. bersyukur ya, maksudnya Tuhan itu menyelamatkan ya, Amin. Tuhan memilih. Yes. Coba waktu itu kalau bunuh diri itu sudah meninggal ya, kita Sudah nggak selesai. tahu. Iya, sudah selesai. Terus gimana waktu itu sampai akhirnya bisa berjumpa dengan kebenaran, merasa 2011 itu adalah titik balik saya itu mencari Tuhan di Matius 6:33. iya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu nemu sendiri ya, atau firman itu datang? ya kan. Oh. Di situ saya ada kerinduan di situ tuh untuk mencari kebenaran. Jadi saya bukan mencari berkatnya, bukan mencari Iya. mujizatnya, tapi Iya. saya mencari kebenarannya. Dan kalau saya bilang kalau kita mencari kebenaran itu nggak cukup kalau cuma seminggu sekali ke gereja. Banget nggak cukup. Kita banget. harus ada kehausan, harus Iya, ada kerinduan, harus ada kelaparan. Di Iya. situ saya benar-benar mencari. Ada seminar dimanapun Iya. saya itu selalu datang. Saya ikut sekolah selama 1 tahun tentang tubuh Kristus itu apa, tentang gereja itu apa, tentang gambar diri yang rusak itu apa, padang gurun itu apa, karunia itu apa, tentang hubungan dengan Tuhan itu apa. Dan setelah selesai itu saya juga belajar lagi tentang School of Healing di situ. Tuhan bukain masa lalu saya. Iya. Ternyata waktu saya kecil saya itu pernah disodomi. Tadinya itu nggak kepikir dalam hidup saya, tapi saat itu Tuhan bukain gitu. Iya, Roh Kudus Jadi yang kesini. jadi saya semakin ngerti, semakin tahu, saya semakin belajar lagi, belajar melakukan lagi. Iya. Itu satu pintu sama Tuhan dibukain, belajar lagi, melakukan lagi, satu pintu dibukain lagi. Itu selama 7 tahun dari 2011 sampai 2017. 7 tahun pencaharian akan kebenaran. Iya, itu. Transgender aja Tuhan bisa pulihkan, Amin, Tuhan amin. bisa selamatkan. Iya, amin. Apalagi yang cuma lesbian, Homo. yang gay itu, Iya. bagi saya itu mudah sekali. Asal mau ya. Asal dia punya keinginan, dia mau bertobat, datang pada Tuhan, ya kan? Dia mau diproses hidupnya dia, ya kan? Itu tadi Dan ya. dia harus keluar dari komunitasnya, itu aja. Itu aja. Dan namanya proses kita nggak pernah tahu Iya. kapan waktunya, Kapan selesainya? kapan selesainya. Panjang dan tidaknya tergantung Iya, dari hati kita iya, terbuka apa enggak ya. benar. Apa yang dirasakan sekarang beda sama kehidupan yang lalu, Pak, terutama setelah dimerdekakan. Ya, kalau saya sekarang merasa hidup saya itu merdeka ya. Kalau dulu masih ada ketakutan Iya. dengan keadaan diri saya sekarang, saya udah
udah merasa bebas, Plong ya. udah merasa merdeka. Merdeka. Di Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan Iya. kebenaran itu akan memerdekakan Amin. kamu. Amin. Dan saya merasa hidup saya itu sekarang merdeka. Jadi saya udah nggak bingung orang mau ngomongin saya apa. Iya. Kadang manggil saya masih manggil Pak, manggil Bu, manggil Bu, manggil Pak, ya kan? Tapi yang pasti Tuhan Yesus Kristus udah nggak bingung lagi Iya, lihat saya. karena identitasnya udah pasti Iya, ya. itu. Iya. Dari usia 18 tahun, 18 saya kan tahun. mulai operasi payudara sampai usia 58. 40 tahun ya. 40 Bangsa tahun. Israel dong berputar-putar Iya, di padang 40 tahun. gurun. Iya. Ya ampun, 40 tahun ya. Iya, 40 Iya, tahun. luar Tapi nggak ada biasa. yang mustahil. Nggak ada yang mustahil Iya. bagi Tuhan. Iya, boleh kasih sedikit pesan buat mereka yang menyaksikan ini supaya bagaimana untuk mereka bisa ini di dalam Tuhan. Pesan saya, kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Iya. Ya kan? Selagi kita menyadarin langkah hidup kita salah, ya Iya. kan? Kembalilah ke jalan yang benar, Amin. ya kan? Tuhan Maha Pengampun. Iya. Tuhan juga mengasihin kita, Iya. ya kan? Tuhan tidak pernah membedakan yang LGBT sama yang lain-lainnya, ya kan? Karena mereka tidak tahu jalan hidupnya itu salah. Mereka tidak tahu. Dan saya pun juga begitu dulu. Saya tidak tahu jalan hidup itu salah karena saya tidak mengenal Tuhan. Iya. Pembenaran lah yang membuat saya tuh hidup saya tuh sampai operasi payudara, operasi kelamin, dan semua dosa-dosa pun udah saya lakukan. Tapi di saat saya tahu jalan hidup saya ya salah, saya harus berbalik. Itulah. Dan itu nggak mudah memang. Dan ya. itu tidak mudah, tapi kita percaya roh Tuhan itu lebih besar Amin. daripada roh yang Amin. ada di Amin. dunia itu, Iya, amin. ya kan? Roh Kudus pasti memampukan diri kita. Amin. Di 1 Korintus 6:9, Ya. atau tidak tahukah kamu bahwa Yes. orang-orang yang tidak adil Iya. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya. Janganlah sesat, orang cabul, Iya. penyembah berhala, Iya. orang berzina, Iya. banci, Banci. orang pemburit. Iya. Yes. Itu Itu sudah yang sangat tidak jelas. akan mendapatkan kerajaan Allah. Iya, benar. Ya, saudara. Jadi kita harus tahu kita saat ini berada di posisi yang mana. Iya. Kalau kita berada di posisi yang ini, Iya, kita bertobat. harus berpindah. Demikian kisah dari Tania. Sekarang Jonathan Tan, seorang muslimah transgender yang bertobat. Jika muslimah transgender bertobat dan Tuhan bisa pulihkan, apalagi hanya LGBT, jika muslimah transgender saja bisa bertobat dan jadi pengikut Tuhan Yesus, masakan yang hidupnya normal, akalnya sehat, gak bisa. Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Sudah Anda dipilih Tuhan? Maukah Anda dipilih Tuhan? Doa saya, seperti ada tertulis dalam Yeremia 12 ayat 3, Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.